Benar nggak sih kalau galbay hutang pinjaman online dalam jumlah yang besar itu bisa membuat kalian dituntut dan masuk ke penjara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal ngebahas tentang resiko gagal bayar yang terberat dan apakah kita itu bisa masuk ke ranah pidana ataukah hanya ranah perdata ketika kita galbay di pinjaman online. Jadi teman-teman, apakah gagal bayar dengan nominal besar itu bisa masuk pidana? Banyak ya orang-orang yang mengira bahwasanya kalau gagal bayar atau telat bayar di pinjol dengan nominal yang besar itu dapat membuat kita berurusan dengan polisi dan masuk ke ranah pidana. Tapi teman-teman tenang aja, ternyata dalam kasus pinjaman online atau pinjol yang namanya gagal bayar itu tetap masuk ke ranah perdata, bukan ranah pidana. Hutang piutang itu termasuk ke dalam hukum perdata. Kasus keuangan dan investasi yang merugi atau bangkrut itu juga tetap masuk ke ranah perdata, bukan ranah pidana. Tapi teman-teman, jika terjadi atau ditemukan penyelewengan, kemudian ditemukan penyalahgunaan atau bahkan penggelapan dana saat penyelidikan, nah baru deh hal ini baru dimasukkan ke ranah pidana, bukan lagi ranah perdata. Jadi intinya yang namanya hutang piutang itu tetap masuk ke ranah perdata ya. Jadi nggak ada nih resiko pidana bagi teman-teman atau nasabah pinjaman online ketika galbay atau ketika nggak bisa bayar pinjaman online-nya. Asalkan kalian itu tidak melakukan tindakan kekerasan atau pengancaman terhadap pihak krediturnya. Kemudian saat kalian itu nggak memalsukan dokumen resmi negara untuk pengajuan pinjol, maka kalian juga aman dari yang namanya hukum pidana. Kalau pinjol dan pinjaman biasa itu punya perbedaan ya dalam format pengajuan dan juga pencairan. Namun tetap aja keduanya itu tetap merupakan bentuk utang yang masuk ke ranah hukum perdata. Kalau pengajuan pinjol itu dilakukan melalui aplikasi atau formulir online, kemudian pencairan dilakukan melalui rekening bank. Jadi ya meskipun ada perbedaan format, tetapi tetap aja hal itu merupakan bentuk hutang piutang yang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan. Namun walaupun begitu, baik pinjol maupun di pinjaman biasa, tetap aja tidak bakal masuk ke ranah pidana teman-teman. Kecuali itu tadi, ketika terdapat tindakan kekerasan atau pengancaman terhadap pihak kreditur. Ketika kalian ini bertindak atau melakukan kekerasan kepada pemberi pinjaman uang kalian. Jadi ya udah teman-teman, kalian nggak perlu khawatir apalagi stres ya untuk memikirkan bahwa kalian bakal masuk ke ranah pidana atau kalian bakal dipenjara ketika kalian itu gagal bayar atau nggak bisa bayar di pinjaman online. Jadi teman-teman, kesimpulan pada video kali ini adalah gagal bayar dengan nominal besar itu masih termasuk dalam hukum perdata, bukan pidana. Resiko gagal bayar itu berurusan dengan yang namanya perdata, kecuali jika terdapat kekerasan atau pengancaman yang dilakukan, maka baru deh masuknya ke ranah pidana. Untuk penggunaan layanan pinjaman online itu juga nggak bakal beresiko masuk penjara ketika kalian ini nggak bisa bayar tagihan tepat waktu atau kalian galbay di pinjaman online-nya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.